situ temen ngeliat sekelebatan gitu Pak. Nanti hati-hati di pos 2. Kenapa? Ada cewek. Itu benar-benar, coba aja kalau Mas nggak percaya, malam ini duduk di pos 2 sendirian gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak De. Nama lu di gunung siapa nak? Bukan nama di gunung Pak De, nama panggilan di teman-teman Komunitas. double. Apa Nana itu double. Jadi dulu saya punya nama, temen juga namanya Nana. Oh, cewek. Cowok juga Pak De. Cowok juga. Nana. Jadi dulu Nana double aja, bukan saya sendiri yang namain. Karena double ya. Double. Dia single lu double. Nah iya. Kirain double itu apa? Rada beling atau apa? Gitu atau rada belel atau gimana enggak ya? Bukan Singkatan deh ya. Singkatan Pak De. Cerita lagi dong nah. Ini para subscriber pengen lagi nih spesialis malam Jumat. Kalau ini. cerita ya ada sih Pak De di Gunung Kerinci Pak De. Kerinci itu di mana? Kerinci itu daerah Jambi Pak De. Jambi. Nah, singkat cerita, waktu itu saya sama teman memang pengen lulusin mau yaitu dia Pak De. Ngejar Seven Summit, cuman waktu itu pas waktunya ke Kerinci, kita ngambil jalur yang termurah lewat Bandara Jambi, Sultan Tahta itu. Nah sampai sana itu jauh sih memang, cuman kita alhamdulillah juga di sana kita ada kenalan juga, jadi bisa buat guide kita juga, karena kita nggak mau terlalu meraba banget Gunung Kerinci dengan tanpa guide, ngeri juga. Nah karena masih banyak binatang buasnya Pak De. Dari situ kita mulai pendakian, singkatnya kita mulai pendakian. Awal-awal saya masuk ke hutan Sumatera itu Pak De agak-agak gimana gitu Pak De, beda sama hutan-hutan daerah Jawa. Di situ awal-awal baru sampai pintu rimba, temen di situ ada kayak toilet gitu Pak De. Masuk ke situ nemu batu nemu batu nih gitu. Pas nemu batu ya udah sih dapat gue nggak mau aku kantongin sama dia. Batu bentuk apa tuh? Buat cincin. Hitam Pada ya, cincin, mungkin cincin orang ketinggalan. Kalau saya sih mikirnya ke situ, nggak mau yang macam-macam. Masuklah ke ranah itu, karena kan di situ rumor paling ngerinya itu harimau. Harimau Sumateranya masih ada. Jadi memang ada. Jadi saya bener-bener pelajarin itu Gunung Kerinci gimana di ketinggian berapa harimau itu sudah tidak ada di habitatnya gitu kan. Saya pelajarin ketinggian 2000 kan dia udah nggak bisa karena dia sistemnya darah panas. Nah darah dingin apa panas saya lupa itu pokoknya kayak gitulah. Nah pas sampai masuk pintu rimba itu sempat deg-degan sih Pak, deg-degan ketemu harimau nya saya saya pikir gini, kalau saya mikir gini ya, ini malah lucu aja sih, saya lebih baik ketemu harimau gaib ketimbang harimau asli. Kenapa Pak De? Logikanya kalau harimau gaib kita masih bisa obrolin, omongan kita masih bisa dicerna mereka. Tapi kalau harimau bener nggak mau tahu, dan dia nggak mau tahu, yang penting dia makan. Memang sih secara ininya harimau itu kan takut dengan manusia. Kalau manusia dia selalu menghindari, tapi kalau udah mangsa itu beda lagi. Kalau kita takut kita tambah takut. Nah itu kalau udah kepergok itu beda lagi. Nah saya masuk itu agak deg-degan gitu, takut ketemu harimau. Nah, karena harimau adanya di pos 3. Setelah pos 3 kita lewatin terus jangan istirahat sampai akhirnya hujan badai segala macam kita dapat tuh di situ hujan sampai akhirnya di pos terakhir, namanya pos apa gitu saya lupa. Nah di situ temen ngeliat sekelebatan gitu Pak De, di tenda malam-malam, cuma kayak anak kecil. Karena mitosnya di situ bahwa Tugu Yuda itu pendaki SMP yang hilang di Gunung Kerinci, dibuatin Tugu Yuda di situ. Orang sih ngiranya kalau di situ anak kecil pasti si Yuda gitu.
Kalau saya sih bodo amat, mau itu Yuda mau itu siapa, yang penting kita mah jangan ganggu kita lah gitu. Kalau pada saya gitu. Ya udah akhirnya naiklah kita ke kerja, alhamdulillah tuh selamat segala macam. Turunlah kita tuh, pas turun, setelah turun, nah si guide ini bilang nanti kalau misalkan kita ketemu di pos 3 sebelum pos 3 itu maghrib berhenti ya, atau sore berhenti ya, karena dia nyariin binatang, kan karena di situ katanya ada sumber air, jadi harimau tuh minum pagi sama sore, sering ngelintasin pos 3 itu. Bener, saya pas sore itu sampai di pos 3 tuh apa sore lagi gitu kan, udah nunggu sampai maghrib tuh pada nunggu maghrib malam baru jalan. Udah gitu saya dibumbu-bumbuin sama si guide ini hal-hal yang mistis. Mas nanti hati-hati di pos 2. Kenapa? Ada cewek itu benar-benar, coba aja kalau Mas nggak percaya, malam ini duduk di pos 2 sendirian gitu kan, dia pasti muncul. Yakin? Iya, saya pernah ngajak, dia pernah ngajak orang katanya, aku bukan ngajak orang, dampingin, guidein, dia nggak percaya hal itu. Pak, jangan istirahat di pos 2 ya katanya, karena nanti ada cewek suka duduk di situ nemenin. Nggak percaya lah itu si tamu itu. Pas dicoba sama dia, bener ada, sampai ketakutan. Terus Nana nyobain? Enggak Pak Desa, saya keberani. Saya mah kalau di gunung ikut aja dah, manut aja dah sama senior saya ikut aja. Ya pas sampai pos 2 nih, pos 2 udah deg-degan Pak. Ayo gitu kan, jangan ada istirahat gitu. Udah saya nggak istirahat karena ikutin itulah kan. Nah di perjalanan teman saya kok berat di sini Pak, berat gitu kan, udah pada ini udah pada beli satap lah, udah malam kan, takut harimau juga. Saya sempat agak sedikit, bukan halu sih, memang agak ketipu lah. Gunung apaan tuh gitu kan, saya kira mata harimau, tadi kering kunang-kunang. Udah aman lah gitu kan, kunang-kunang aman, jalan lagi tuh. Teman saya suka berat nih gitu kan, jadi di sini dia berat nih, berat, pas berat, ayo cepet udah, ayo. Alhamdulillah sampai pintu 5 Pak deh. Udah di mobil bak udah jemput, sampai mobil bak, ya kan, itu masih ngikutin Pak deh, yang teman di dalam turun nih Pak deh, masih ngikutin ke mobil itu, yang curiganya gitu. Nah yang si guide ini udah tahu Pak deh, kalau ada yang ngikutin dia nggak ngomong sampai ke mobil itu dibuat dia udah. Siksa berat kali ya. Bannya itu seolah-olah kayak kempes. Sampai ke bengkel. Tambal ban. Bang, tambal ban. Pas dicek, mana yang bocor kagak, ini kagak. Nah, yang ngerasain si supir itu goyang loh Bang gitu kan tadi. Enggak. Ternyata sama si itu digini-giniin. Kakek sama nenek sama kakek-kakek Pak. Digini-giniin. Tahu kakek nenek dari mana? Si guide itu tahu, cuman dia diem aja Pak deh, selama nggak ngusik tamu gue gitu kan. Kalau masih bercanda mah katanya nggak apa-apa. Dia cerita setelah udah di base camp dia gitu, ada yang gitu dia. Makanya tadi kenapa mobil pada begitu gitu kan, ya itu nenek-nenek udah ngikut gitu kan. Di perbatasan, jadi pas setelah perbatasan lewatin ada perbatasan itu sebenarnya baru pergi. Dia nggak ngusir, dia biasa, yang penting nggak ganggu tamu dia aja gitu. Dia tahu, dia bisa tahu katanya itu yang goyangin itu kan dibilang kempes gitu kan katanya, itu nenek-nenek yang gelayutin tasi Arja itu katanya itu isi game block itu namanya lagi. Nah nggak lama udah tuh saya sampai base camp. Udah tuh selesai itu, paginya saya ndaki lagi tanggung pada Gunung 7, padahal basiannya masih ada pada basian ini, masih capek. Tapi udah biaya mahal nanggung kalau nggak ke Gunung 7. Udah kita tektok sama cewek, nggak ini paling nggak kuat, turun lah, akhirnya guide nya turun nih, ikut turun. Udah kita sendiri sisanya ke atas. Alhamdulillah sih sampai atas, kita foto turun lah ke bawah tuh. Nah yang ke bawah itu kita sore nginep
lagi lah gitu. Nah dari situ saya mikir gini, apa yang semalam itu yang nenek-nenek itu pada itu mau gitu, maksudnya bukan pengen ikut gitu kan, ada apa sih bisa sharing lah sama temen gitu kan, sama si guide itu. Ya memang kalau di sini gitu, jadi apa ya walaupun kita kadang baik gitu kan, niat baik segala macam, tetap ada aja yang suka sih ya. Nah waktu flashback lagi di puncak gunung itu, saya selalu pas agak terenyuh juga saya ngeliat tubuh Yuda itu sama petilasan, bukan petilasan sih, kayak memoriam ditaruh di situ. Oh ini anak Bekasi yang lu hilang juga di sini, ditaruh memoriam pada di situ. Ya sempat berdoa sih, saya mendoain itunya aja yang hilang di situ, yang nggak ketemu. Soalnya di Kerinci itu yang saya dapat berita-berita bahwa sekalinya ketemu pun mayat itu udah keadaan mayat kan, sekalinya pun ketemu gitu. Kalau di Kerinci sekalinya hilang udah agak-agak sulit buat ditemuin, karena memang hutannya ini pada rapet. Nah yang ada lagi pada tadi ketinggalan di pas di masih siang tuh jam 5 ya. Saya pas turun itu HT, jadi kan jalur gini pada teman saya HT-nya jatuh, saya bawa satu, HT mana jatuh gitu di situ gitu. Terus kok bau dia, bau limo ya gitu, ada yang masak kali, coba ambil HT. Nah di teman saya itu juga bau limo juga, saya kira ada yang masak, ternyata apa, pas saya tanya sama dia pas udah di bawah itu, bang tadi kok ada bau limo di sini gitu kan. Waduh, itu bau limo atau bau apa itu khas harimau Sumatera itu Kerinci. Itu nggak jauh dari kita. Kalau udah bau, nyium bau itu udah nggak jauh dari kita. Itu harimau aslinya berarti gitu kan. Kalau yang di film-film kan ada 7 manusia harimau. Nah dari sisi itunya sih katanya penjaga si harimau ini ya itu pada harimau ke-7 katanya. Lanjut terus ya. Nah jadi apa yang sebenarnya yang ditakutin sebenarnya harimaunya aja sih. Kalau untuk bukan kita takut sama yang hal-hal yang itu ya, yang gaib ya, karena di agama juga kan kita diajarin juga harus berani ya, walaupun gak berani amat sih ya, namanya manusia selalu ada sisi takutnya. Cuma di karakter, kalau untuk karakter Gunung Kerinci itu memang ya seperti itu, pada beda dengan Gunung Jawa. Ini keren nih ceritanya nak. Jadi sebelum episode sebelumnya kan gunung-gunung di Jawa nih, iya, sekarang di Kerinci ya. Nggak cuma mistisnya nih, tapi juga binatang buasnya pada ini. Makasih sharingnya nak. Nanti kita ada waktu pasti kita akan nanya-nanya lagi. Siap. Nggak cuma mistis juga, pengalaman lagi gitu. Iya, siap. Pengalaman senangnya gimana, nggak enaknya gimana. Ya. Makasih banyak ya nak ya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.